Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SDN Karanganyar 3 Ibu Sudaryati SPD, yang terhormat seluruh hadirin yang hadir dalam ruangan ini yang berbahagia. Pertama dan paling utama, marilah senantiasa kita mengucapkan rasa syukur kita atas nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita bisa berkumpul di aula ini dalam rangka menghadiri pemaparan diseminasi budaya positif yang akan nanti dipaparkan oleh Ibu Wahyu Hidayasih. Salawat serta salam marilah senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabiullah, Nabi besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Bapak Ibu yang kami hormati, di sini saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara dalam acara pemaparan diseminasi budaya positif pada siang hari ini. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara yang ketiga sambutan Kepala SDN Karanganyar 3, acara yang keempat acara inti, dan acara yang kelima penutup. Marilah untuk mengawali acara pada siang hari ini kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi membawa kelancaran dan keberkahan acara kita pada siang hari ini. Amin. Acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin kami persilahkan berdiri. Hadirin kami persilahkan duduk kembali. Acara yang ketiga ialah sambutan Kepala Sekolah SDN Karanganyar 3. Kepada Ibu Sudaryati SPD kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala
yang pada siang ini kita bisa berkumpul di ruang IT SDN Karanganyar 2 dalam rangka acara pemaparan diseminasi dari CGB SDN Karanganyar 3. Semoga bisa berjalan dengan lancar dan tidak ada halangan suatu apa-apa. Amin. Tidak lupa pula sholawat serta salam marilah senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafa'atnya di yaumul qiyamah. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, di sini saya diminta sama Wahyu ya untuk memberikan sambutan karena ini acaranya sudah di syuting di video ya. Kali ini saya hanya mengharap kepada Ibu Wahyu Widayasin, semoga dalam mengikuti CGP ini bisa menjadikan harapan saya bisa menjadikan tauladan kepada teman-teman di SDN Karanganyar 3 khususnya dan di seluruh kecamatan Karanganyar umumnya, itu bisa menambah inspirasi teman-teman yang lain untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di setiap lembaga, terutama lembaga SDN Karanganyar 3. Dan saya yakin Bu Wahyu akan mampu mengajak, menggerakkan teman-teman SDN Karanganyar 3 untuk lebih baik lagi ke depannya dalam segala kegiatan pembelajaran maupun di luar pembelajaran di sekolah SDN Karanganyar 3. Dan harapan saya selanjutnya yaitu SDN Karanganyar 3 bisa lebih dipercaya masyarakat, lebih baik lagi dari yang sudah baik menjadi lebih baik dengan adanya CGP di SD kami bisa merubah segalanya dari yang kurang baik dengan mengajak teman-teman yang lain juga untuk meningkatkan kualitas pembelajaran serta kegiatan baik itu kurikuler maupun intrakurikuler maupun ekstrakurikuler di sekolah kami. Semoga bisa meningkat lebih bermutu ataupun lebih lebih nyata ya, karena lebih konkret, lebih nyata dan terwujud bentuknya karakter anak-anak menjadi anak-anak yang berkarakter berkualitas ini. Kiranya tidak banyak yang saya sampaikan, hanya sedikit saja saya akhiri. Dan apabila tadi ada ucapan yang kurang berkenan atau ada yang kurang, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari Kepala SDN Karanganyar 3. Kami sampaikan terima kasih atas sambutan yang diberikan. Acara selanjutnya kita beri tepuk tangan yang meriah. Inilah pemaparan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Wahyu Widayasin dari kelas 154B SDN Karanganyar 3. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Makan nasi pakai sambal baja, tidak lupa pakai saus daun batu. Bapak Ibu guru semua yang hebat, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Bayati selaku Kepala Sekolah SDN Karanganyar 3, yang saya hormati Bapak Ibu guru yang hadir di ruangan. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur
kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena Dia telah memberi kita kesehatan, kenikmatan dan rahmat yang tiada tara, sehingga pada kesempatan ini bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam kita aturkan kepada Nabi kita, yaitu Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah membawa kita dari zaman kebodohan ke zaman yang penuh dengan pengetahuan dan teknologi ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah atas dukungannya, dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang hadir di ruangan ini, karena di tengah-tengah kesibukan Bapak Ibu masih menyempatkan waktunya untuk hadir di sini dalam rangka diseminasi budaya positif. Bapak Ibu, saya sebagai guru penggerak angkatan 10 di sini akan memaparkan modul 1.4 tentang budaya positif. Tujuan saya yang pertama, memang ini tugas kita untuk melakukan aksi nyata tentang budaya positif ini di sekolahan masing-masing. Yang kedua, saya ingin berbagi sedikit ilmu tentang budaya positif ini. Karena apa? Ilmu itu apabila kita simpan Bapak Ibu, tentunya tidak akan bermanfaat. Jadi alangkah baiknya walaupun hanya sedikit, kita tetap berbagi. Yeah. Yang terakhir, saya ingin melakukan kerjasama dengan Bapak Ibu tentang budaya positif ini, karena bila budaya positif ini hanya dilakukan 1 atau 2 orang, tentunya tidak akan berjalan dengan lancar. Jadi saya di sini di depan bukan berarti saya yang paling hebat, bukan berarti saya yang banyak ilmu, tapi mari kita sama-sama belajar, saling bekerja sama, berkolaborasi untuk menciptakan budaya positif di sekolah agar lebih baik. Begitu. Langsung saja ya. Sebelum kita mengenal tentang budaya positif, kita pelajari dulu, kita harus tahu tujuan dari pendidikan. Di sini tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia atau sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan itu hanya dapat menuntun pada kodratnya anak-anak agar dapat memperbaiki perilakunya, bukan dasarnya. Kita sebagai seorang guru hanya bisa menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak. Bapak Ibu, di sini ditekankan kata-kata menuntun. Menurut Bapak Ibu, menuntun itu yang bagaimana? Membimbing, ya. Ada lagi? Mengarahkan. Ada lagi? Gandeng dituntun. Oh, digandeng dituntun gitu. Jadi jawaban dari Bapak Ibu itu benar, ya. Jadi di sini ditekankan kata menuntun itu bisa membimbing, menasihati atau memberi arahan. Jadi tugas seorang guru adalah membimbing anak-anak agar menjadi lebih baik. Nah, jadi langsung sekarang budaya positif. Budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi
Tujuan budaya positif adalah untuk membentuk karakter siswa sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu, di sini ada 7 pilar budaya positif. Jadi di antaranya ini nanti akan ada yang sesuai dengan kita, ada yang menyentil hati kita. Oh, ternyata apa yang kita laksanakan selama ini itu kurang tepat, misalnya seperti itu. Nah, perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Jadi ini adalah pembelajaran yang diharapkan di sekolah sehingga anak-anak itu datang ke sekolah dengan perasaan yang aman, nyaman, sehingga ia dapat mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru pada siswa. Nah, Bapak Ibu, di sini ada kegiatan kepalang tangan. Mungkin ada Bapak Ibu atau yang mau mempraktekkan ke depan. Terima kasih. Nah, tidak kelihatan tulisannya. Mungkin keduanya di sana tidak kelihatan. Bang, jangan maju, agak maju. Oke. Kak runtang kayak Nah, kegiatan kepalang tangan. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah kepalang. Nah, silakan siapa yang menulis, siapa yang membujuknya nanti. Sembarang benda. Nah, di sini nanti Putri ini punya suatu benda, di mana benda itu sangat-sangat ia sayangi mungkin, atau memang benda itu memang sangat-sangat berharga, sulit untuk dilepaskan. Nah, sekarang Bu Haryanti silahkan mengikuti anak ini. Teman akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Nah, silahkan dibujuk Bu Haryanti karena Anda mungkin ingin tahu apa yang dipegang dari Putri atau menginginkan barang itu. Silahkan. Putri, tolonglah begitu. Oh, Mbak, masih lihat aja. Pengen, apa itu isinya? Mau tahu? Tolong aku katakannya. Tolonglah, kan kita besti. Masa gitu sih, Putri? Gak berhasil, Bu? Gak berhasil. Karena membujuk tidak berhasil, sekarang bisa diancam. Putri, mau buka tidak? Buka tidak? Kalau tidak buka, saya nggak mau ngurus tamsil kamu. Kemudian bagaimana Bu Haryanti, berhasil apa tidak? Oh, tidak berhasil. Selanjutnya adalah menghardik. Putri, kamu mau kasih atau tidak? Yakin nggak mau kasih? Yakin nggak mau kasih? Mulai hari ini kamu buka teman saya. Bagaimana Bu Haryanti, berhasil atau tidak? Oh, belum berhasil. Selanjutnya adalah menyuap. Pilih ini. Pilih ini. Mau ini? Tolong buka tangannya. Kasih sini.
Kasih sini. Saya sudah punya lagu. Tolong aku nih bisa begitu berapa lipat? Cobalah. 50.000 ini, 50.000 ini, bukalah. Saya mau lihat. Bukalah. 50.000 ini banyak loh Putri. Tolong Putri. Tidak berhasil Bayu. Dia terlepas. Tidak berhasil ya. Selanjutnya apa yang terjadi? Nah, Putri apakah mau membuka tangannya setelah disuap tadi? Tidak. Nah, siapakah yang sesungguhnya memegang kontrol? Di sini tadi Putri tidak terpengaruh walaupun dia diancam, walaupun disuap dengan uang, walaupun dihadek, dirayu, ternyata Putri tetap mempertahankan benda yang dia punya. Dia tetap mempertahankan benda yang dia sukai, tidak terpengaruh dengan apa yang terjadi. Berarti di sini Putri adalah pemegang kontrol. Dia memegang kontrol dirinya sendiri karena dia mempertahankan benda apa yang ia miliki tanpa terpengaruh dengan rayuan, bujukan atau diancam. Nah, jika seandainya Putri itu membuka tangannya karena dia tergoda dengan rayuan Bu Haryati tadi, atau dia takut karena diancam oleh Bu Haryati tadi. Nah, ini berarti kalau dia membuka tangannya, berarti dia membiarkan orang lain mengontrol dirinya. Walaupun dia membuka tangannya karena dia takut, karena diancam tadi, karena dia terbuai dengan rayuan uang 50.000 tadi. Dia membuka tangannya, membiarkan Bu Haryati melihat genggaman tangannya. Itu berarti Putri itu membiarkan dirinya dikontrol oleh Bu Haryati, membiarkan dirinya dikontrol oleh orang lain. Selanjutnya yaitu tentang disiplin positif. Perhatikan ilustrasi. Nah, ini ada gambar Bapak Ibu. Di sini ada gambar Pak Suki berangkat ke pasar besar untuk menjual dagangannya. Sepanjang perjalanan, Pak Suki melewati pos polisi. Pak Suki pun tak lupa memakai helm. Sudah lihat gambarnya Bapak Ibu? Sudah Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu, apakah dapat dipastikan Pak Suki sudah menerapkan disiplin positif? Sudah. Jika Pak Suki takut mendapat surat tilang dari polisi, apakah Pak Suki sudah menerapkan disiplin positif? Belum. Jika Pak Suki takut mendapat surat tilang dari polisi, apakah Pak Suki sudah menerapkan disiplin positif? Sesuai dengan gambar tadi? Sudah. Yang kedua, jika Pak Suki ingin mendapat pujian dari pelanggannya sebagai warga yang taat peraturan, apakah Pak Suki sudah menerapkan disiplin positif? Selanjutnya, jika Pak Suki sadar dari dirinya sendiri demi keselamatannya, apakah Pak Suki sudah menerapkan disiplin positif? Ya, karena sudah memakai helm tadi, ya. Nah, Bapak Ibu, sebelumnya mari kita tanyakan ke diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku, mengapa kita melakukan segala sesuatu. Contohnya seperti ini. Jika Bapak Ibu, misalnya saya, setiap hari saya itu selalu datang terlambat hingga ditegur oleh ibu kepala sekolah. Saya malas untuk masuk kelas, lebih asik bermain HP hingga ditegur oleh teman-teman. Nah, kemudian saya yang biasanya malas, biasanya terlambat sekolah, terus jarang masuk kelas, tiba-tiba suatu saat saya selalu datang ke sekolah tepat waktu, selalu tertib masuk kelas, jarang bermain HP di kelas. Nah, kira-kira apa yang saya harapkan dari Bapak Ibu?
Kira-kira apa yang saya lakukan? Yang biasanya tadi malas, biasanya malas masuk kelas, biasanya selalu datang terlambat terus ditegur kepala sekolah, biasanya langsung mainan HP ditegur teman-temannya. Nah, sekarang sudah aktif ke kelas, jarang bermain HP di kelas, kemudian selalu datang tepat waktu. Kira-kira apa yang saya inginkan? Jadi teladan, Harus ditegur. ubah diri. Nah, sepertinya begini. Ingin mendapat senyuman atau pujian dari orang lain atau teman. Ingin mendapat hadiah mungkin dari ibu kepala sekolah. Ini kok sudah tertib sekarang masuk kelas, perlu saya beri apresiasi misalnya, hadiah. Ingin mendapatkan uang. Kemudian ingin menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Kemudian ingin tidak dicela oleh orang lain, tidak ditegur oleh atasan. Mungkin ini adalah yang diinginkan. Selanjutnya tentang apakah disiplin positif itu, Bapak Ibu. Disiplin positif itu yang ada di benak Ibu, Bapak Ibu itu apa? Yang berkaitan dengan disiplin. Tertib. Kemudian tepat waktu, teratur, disiplin, ya. Nah, kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan teratur. Kemudian ada yang menghubungkan dengan hukuman. Kemudian ketidaknyamanan, kepatuhan pada peraturan, kemudian tata tertib. Nah, disiplin menurut Ki Hajar Dewantara, mardika iku jarwane. Nora wong lepasing panggrih, uga buat kuasa mandiri priyambya. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga zakat buat memerintah dirinya sendiri. Menurut Dan Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline 2001, cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Nah, nilai-nilai kebajikan, sifat-sifat positif manusia yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita dalam berperilaku. Bapak Ibu, sekarang silakan Bapak Ibu berdiri dulu. Berdiri bergandengan ya. Silakan merapat. Nah, merapat. Oke. Melingkar atau apa? Merapat saja tidak apa-apa, kalau melingkar nanti tempatnya kurang. Nah, sudah. Sekarang saya kasih contoh. Yang sebelahnya tangannya seperti ini, yang kanan tangannya seperti ini. Ini tangan seperti ini. Yang satu, ya boleh. Ditaruh di atasnya, di atas telapak tangan. Nah, sudah Bapak Ibu. Nah, sekarang silakan ikuti instruksi saya. Jika saya bilang kata harimau, ini bukan harimau, tapi harimau. Silahkan telapak tangan yang membuka untuk menangkap jari yang ada di atasnya secepat kilat. Kemudian jari yang mau ditangkap jangan diam saja, diangkat. Ini contohnya harimau. Nah, pintar. Jadi harus konsentrasi mendengarkan kata harimau atau harimau. Jadi yang benar adalah harimau, bukan harimau. Ya, dengar kan? Pada suatu
suatu hari mau pada suatu hari mau petang di hutan belantara. Hariman belum, baru hariman yang muncul. Ulangi lagi. Pada suatu hari mau petang di hutan belantara, Hariman bertemu dengan Haryati. Belum ibu, belum. Ulangi ya. Pada suatu hari mau petang di hutan belantara, Hariman bertemu dengan Haryati yang sedang tersesat di hutan. Saat mereka berjalan, tiba-tiba di semak-semak belukar mereka melihat Harimen. Belum, baru Harimen. Baru Harimen, belum harimau. Ya. Saat mereka berjalan, tiba-tiba di semak-semak belukar mereka melihat Harimen dikejar oleh harimau. Ya kok pasrah? Oke, Bapak Ibu, terima kasih. Silakan duduk kembali. Selanjutnya yaitu tentang motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. 3 motivasi perilaku manusia. Menurut Ian Cousin dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang pertama tadi, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat rendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Selanjutnya, sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini bersifat eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini, orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Motivasi ini juga bersifat eksternal.
Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif. Karena motivasi berperilakunya bersifat internal bukan eksternal. Selanjutnya, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Yang kelima, kekuasaan. Contoh kasus. Ibu Ambar, guru kelas 4, SDN Karanganyar 3, sedang bingung menghadapi salah satu murid di kelasnya, bernama Doni. Beberapa anak di kelas 4 telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan menurut Anda? Kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Kebutuhan bertahan hidup. Nah, kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makan. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Dari kasus Doni di atas, apabila jawaban Doni ketika ditanya oleh Ibu Ambar karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Cinta dan kasih sayang. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, dan kelompok di mana kita bergabung. Jadi, dalam kasus Doni di atas, apabila Doni menjawab bahwa alasannya mengambil bekal temannya karena dia senang temannya memperhatikan, ketika temannya itu melaporkan tindakannya itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Doni adalah kebutuhan cinta dan kasih sayang. Kebebasan. Kebutuhan akan mandiri, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi, menginginkan pilihan, suka mencoba hal-hal yang baru dan menarik. Dari kasus Doni, mungkin ia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah. Jadi ia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasannya. Selanjutnya adalah kesenangan. Kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mungkin mereka suka bergurau, suka melucu dan menggemaskan. Dalam kasus di atas, bila Doni menjawab ia melakukannya karena iseng dan menikmati ekspresi wajah kesal teman-temannya, berarti Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kesenangan. Penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, didengarkan, dan memiliki rasa percaya diri. Anak yang memiliki kebutuhan dasar penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Dalam kasus Doni, apabila jawaban Doni adalah dia merasa hebat karena temannya
jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Posisi kontrol. Posisi kontrol adalah program disiplin positif yang berpusat pada murid yang dikembangkan oleh Diane Gosling dengan pendekatan restitusi. Apa sajakah posisi kontrol tersebut? Berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Glasser, Gosling berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah: yang pertama, sebagai penghukum; yang kedua, pembuat merasa bersalah; yang ketiga, teman; yang keempat, pemantau; yang kelima, manajer. Nah, 5 posisi kontrol restitusi dan Gosling. Silakan diperhatikan. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosling dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum; 2. Posisi pembuat merasa bersalah; 3. Posisi teman; 4. Posisi pemantau atau monitor; dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? eh, Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini?
Maaf Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru aksennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu.
Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif dan berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Ngantuk. Masih semangat? Saya ingin buktinya. Kalau Bapak Ibu masih semangat, mari kita tepuk semangat. Beritahu sudah lewat. Tepuk semangat, ya. Tepuk semangat. Masih kurang kompak. Sekali lagi, tepuk semangat. Semangat. Nah, Bapak Ibu, dari video tadi sudah dijelaskan tentang 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua adalah pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang terakhir adalah manajer. Kira-kira Bapak Ibu, selama ini di sekolahan, posisi apa yang sudah Bapak Ibu lakukan selama ini? Penghukum, teman,
Manajer? Teman. Oh, teman. Kalau saya itu biasanya lebih sering sebagai penghukum, Bapak Ibu. Pesantren. Terkadang kita melakukan itu tidak sadar, seperti waktu pacaran misalnya. Yang tidak pakai dasi bikin barisan di depan. Nah, itu tidak saya sadari kalau saya itu menghukum anak, Bapak Ibu. Jadi tidak sadar kalau itu adalah sifat penghukum saya. Misalnya yang tidak pakai topi membuat barisan di depan, seperti itu. Kemudian yang tidak mengerjakan PR, mengerjakan di luar, seperti itu. Kadang kita melakukan itu tanpa sadar bagaimana kita itu termasuk yang mana, sebagai penghukum, sebagai teman, atau sebagai merasa bersalah misalnya, ya, atau sebagai manajer. Nah, sebagai manajer ini biasanya adalah posisi yang paling tinggi. Jadi manajer ini posisi yang paling tinggi. Dia bisa menyelesaikan masalah dari yang membuat masalah tadi, mencari solusi hingga mencari penyelesaiannya. Itu adalah posisi manajer. Jadi 5 posisi kontrol yang paling tinggi adalah posisi manajer. Jadi posisi manajer ini biasanya posisi kepala sekolah, ya. Kepala sekolah itu biasanya kan sudah menguasai semuanya, lebih semuanya, ya. Kalau seperti saya itu lebih ke penghukum, tapi kadang tidak sadar, ya, tidak sadar. Jadi sebagai teman itu jarang. Jadi selama ini ternyata yang saya lakukan itu kurang benar. Saya lebih sering menghukum anak misalnya, atau itu saya lakukan tanpa sengaja. Jadi selama ini ternyata saya itu salah. Jadi menghukum anak tanpa sadar, misalnya tadi seperti pacaran, saat menjalankan tugas, seperti itu. Nah, manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Nah, tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Bisa jadi dalam praktek penerapan disiplin sehari-hari, kita akan kembali ke posisi teman atau pemantau, karena murid yang ditangani belum siap diajak berdiskusi atau diundang melakukan restitusi. Nah, sekarang keyakinan kelas. Strategi yang diperlukan dalam mewujudkan budaya positif sekolah. Tujuan dilakukan keyakinan kelas ini adalah menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid, memunculkan keterlibatan murid dalam menentukan kelas yang diimpikan, sehingga murid lebih bertanggung jawab akan keputusan yang mereka buat bersama-sama, menumbuhkan komunikasi efektif antara murid dan guru. Nah, ini adalah langkah-langkah menyusun kesepakatan kelas. Tanya pendapat murid, bentuk kelas impian. Tanyakan ide dari murid untuk mencapai kelas impian. Kemudian ambil kesimpulan, ubah ide menjadi kesepakatan atau keyakinan kelas. Menulis kesepakatan kelas dalam bentuk poster. Murid dan guru menandatangani kesepakatan kelas yang disepakati. Kesepakatan dipajang di tempat yang mudah terlihat, merefleksikan kesepakatan kelas. Ini contohnya. Jadi kesepakatan kelas itu misalnya kita berdiskusi dengan anak-anak di kelas berkelompok, anak-anak bisa diberi kertas, misalnya dibagi kertas, coba kamu menginginkan pembelajaran yang seperti apa di kelas, kamu menginginkan kesepakatan yang seperti apa, misalnya hadir tepat waktu,
Nah, berarti kalau sudah ada kesempatan hadir tepat waktu, tidak akan ada murid yang terlambat untuk sekolah. Kemudian ada berbicara dengan sopan. Nah, jika sudah ada kesempatan berbicara dengan sopan, berarti tidak ada murid yang bicara misalnya kasar atau tidak bagus, begitu ya. Kemudian saling menghargai, mengumpulkan tugas tepat waktu misalnya. Nah, ini adalah contoh kesepakatan atau keyakinan kelas. Masih banyak lagi keyakinan atau kesepakatan yang bisa dibuat bersama anak-anak. Nah, sebelum ke segitiga restitusi, silakan Bapak Ibu berdiri dulu. Biar semangat, silakan berdiri. Bapak Ibu, ini adalah mainan. Jadi yang saya tunjuk silahkan mengurutkan. Misalnya saya tunjuk Bu Haryati bilang angka 1. Putri? 2. Bu Haryati? Bu Haryati? Maaf, Bu Haryati? 3. Tetapi kata-kata angka 3 nanti diubah menjadi dor. Seperti itu, ya. Jadi coba. 1, 2. Nah, seperti itu ya. Jadi yang saya tunjuk yang menjawab, yang tidak saya tunjuk tidak usah menjawab. Ya. Ya, enggak yang 3. 1, 2, dor. 1, 2, dor. Seperti itu ya. Oke, yang saya tunjuk. Yang saya tunjuk mulai. 1, 2, dor. 1, 2, Dor. 1, 2, dor. 1, 2, dor. 1, 2. Dor. Yang semangat dornya yang semangat. Sama tengok dor itu ya. 1, 2, dor. 1, 2, dor. Loh. Satu Bu ya, sudah ini. Nah, terima kasih Bapak Ibu, silakan jadi. Mungkin tuan dia mangkat kan. Samurate kumat. Oke Bapak Ibu, kita lanjutkan tentang segitiga restitusi. Nah, pengertian segitiga restitusi adalah proses dialog yang dilakukan oleh guru atau orang tua agar menghasilkan murid atau anak yang mandiri dan bertanggung jawab. 3 tahapan restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, Bapak Ibu, di sini segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian validasi tindakan yang salah atau kebutuhan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, Bapak Ibu, yang pertama tadi adalah menstabilkan identitas. Kalimat yang digunakan dalam tahap ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Selanjutnya, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Selanjutnya, Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Selanjutnya, kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, validasi tindakan yang salah, kata pemateri.
Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Menanyakan keyakinan. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, selesai Bapak Ibu. Terima kasih karena waktu materinya sudah selesai, maka saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Bapak Ibu, baiklah kita beri aplaus yang meriah untuk Ibu Wahyu Widiasih selaku CGP. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih atas perhatiannya selama pemaparan tadi. Ini menambah wawasan, membuka mindset kita mengenai budaya positif dan bagaimana kontrol kita terhadap murid kita di sekolah, di posisi mana sebaiknya kita ya, dari sini kita bisa belajar banyak sekali dan ini mengubah mindset kita supaya kita menjadi guru yang lebih baik lagi dengan menerapkan disiplin positif di sekolah kita masing-masing. Kami sampaikan terima kasih banyak kepada Ibu Wahyu Widiasih atas materi yang disampaikan pada kesempatan siang hari ini. Sangat bermanfaat bagi kita semua. Semoga harapan kami bisa menerapkannya, mengimplementasikannya dalam pembelajaran di sekolah masing-masing. Terima kasih. Dari saya cukup. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya apabila ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.